Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya itu bersama dengan Pak Martadani Nur. Nah, saya menyebutnya akademisi sih, karena bekerja di kampus. Saya mau related saya mau hubungkan dengan fenomena sekarang terjadi di teman-teman mahasiswa di kampus Universitas Diponegoro. Bukan ya, Jenderal Sudirman ya, Jenderal Sudirman di Purwokerto. Yang rame-rame demo Pak, UKT-nya naik Pak, luar biasa dari 3 juta jadi 12 juta. Konon kabarnya ada yang sampai 51 juta, pokoknya naik lah sehingga teman-teman mahasiswa itu berteriak. Pak Dani, saya mau nanya, ini tuh kan kampus sekolah negeri Pak, bedanya apa nanti dengan swasta kalau UKT-nya naik? Pak Dani, ini kameranya di sini, silakan Pak Dani. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya UKT naik itu memang bersumber memang perguruan tinggi yang merubah statusnya memang menjadi berbadan hukum. Artinya berbadan hukum itu dalam konteks keuangan negara, kekayaan yang bisa dipisahkan. Dan itu bisa dibayangkan seperti BUMN punya negara itu ya, tapi kekayaan bisa dipisahkan. Karena itu misalnya dia bisa berperjanjian kerjasama yang lain, termasuk pengelolaan, ya, pencarian dana, yaitu dia mandiri. Mandiri. Nah, tentu saja konsekuensinya subsidi bisa saja kemudian dikurangi ya. Negara kemudian mengurangi subsidi sepenuhnya atau sebagian besar itu diserahkan kepada perguruan tinggi. Nah, wajar kemudian perguruan tinggi ya lebih terbuka untuk mengelola, termasuk tadi menentukan uang kuliah tunggal itu, meskipun juga itu ada standarisasinya. Misalnya standarisasi itu kan ada 10 golongan ya, UKT itu, itu menurut peraturan pemerintah. Kemudian itu dihubungkan dengan pendapatan orang tuanya, ya, orang tuanya. Nah, untuk menentukan UKT itu. Ya. Nah, misalnya di salah satu perguruan tinggi di Jogja itu kalau saya cek yang 2004-2005 UKT-nya itu yang tanpa subsidi yang paling tinggi 30 juta per semester. Per semester ya. Yang paling rendah itu sekitar 8 juta. Ya. Jadi berdasarkan pendapatan dan berdasarkan program studinya, namanya pendidikan. Nah, meskipun ada subsidi, ada yang 100%, 70%, ya 50%. Nah, ya kembali tadi, jadi dalam konteks teori negara dan masyarakat, itu perguruan tinggi itu badannya ya sudah tidak lagi sepenuhnya itu bagian dari negara. Sebagian itu artinya dia dilempar menjadi swasta. Ya, mekanisme pasar masuk ke mekanisme pasar. Sebagaimana perguruan tinggi swasta yang tidak terikat dalam hal keuangan dengan negara, kan tidak ada subsidi dan sebagainya, swasta dia menentukannya sendiri. Nah, ya masuk dalam mekanisme pasar tentu saja ya seperti orang berjualan dan orientasi profitnya tentu akan diperhitungkan dengan alasan tentu saja tadi untuk meningkat pembiayaan ya tentang infrastruktur, peningkatan SDM dan sebagainya. Jadi kalau dulu sebelumnya itu untuk peningkatan infrastruktur ya, biaya penelitian, peningkatan SDM itu negara. Iya, karena dia perguruan tinggi negeri ya, kan Pak? Itu negara. Tapi dengan berubahnya statusnya itu namanya perguruan tinggi negeri berbadan hukum, nah dia sebagian sudah masuk ke dalam mekanisme pasar. Nah, sebentar nih teman-teman, saya mau agak protes ya Pak sama bukan protes ya. Loh, Pak, mahasiswa itu memilih masuk perguruan tinggi negeri karena salah satunya adalah beban biayanya kan menjadi lebih murah ketika masuk di negeri daripada swasta. Nah, kalau begini, apa gunanya perguruan tinggi negeri dan swasta, Pak? Ya. Kan tanggung jawab negaranya kalau itu dilempar ke pasar ya nggak usah pakai, mendingan nggak usah masuk di perguruan tinggi negeri tapi masuk ke sekolah. Yang itu kan begitu Pak. Gimana Pak itu? Tadi negara mulai melepaskan ya tanggung jawabnya itu terhadap satu amanah undang-undang bahwa kehidupan masyarakat, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat itu kan negara bertanggung jawab misalnya. Tapi melewati mekanisme ini ya
publik bisa menyebut dia negara mulai melepaskan tanggung jawabnya melewati tangan perguruan tingginya kemudian dilempar itu menjadi ya instrumen pasar kan gitu. Nah jadi satu ketika bisa saja sebagaimana BUMN ya kemudian ada ada investor yang masuk ke saham gitu ya, bisa saja nanti dia juga masuk ke dalam satu pasar saham nanti kalau begitu. Oh gitu ya? Lah ya kenapa tidak? Lo kok jadi ngeri? Lah jadi perguruan tinggi kan? Lah sekarang fungsinya negara dalam konteks perguruan tinggi negeri apa, Pak? Sebagai apa? Ya tadi itu karena sudah melepas ya, sebagaimana tadi BUMN misalnya ya fungsi negara makin berkurang. Ya itu kan? Ya, orang sebagian menyebutkan publik negara mulai tidak bertanggung jawab lagi ya, terhadap tanggung jawab pendidikan masyarakat. Nah, ketika masuk mekanisme pasar tadi lebih lanjut, maka kira-kira gini, ada rupa ada barang, kan begitu? Ada rego ada rupa. Ada rupa kan begitu. Kalau kamu ingin mendapatkan yang baik, ya harganya sekian. Nah, akibatnya apa? Ya tentu saja dengan harga sekian tertentu hanya masyarakat yang berduit lah. Iya. Padahal dalam konteks pendidikan, iya. Negara bukan hanya melayani pada masyarakat yang berduit, iya. tapi keseluruhan iya. Struktur masyarakat, keseluruhan level masyarakat itu harus terlayani tentang pendidikannya, termasuk di perguruan tinggi. Iya. Tapi begitu ke pasar misalnya, ya pasar bermain ya pada harga tadi ono rupa, ono rego. Nah itulah yang menyebabkan. Berarti kalau masa depan pendidikan kita ya masuk dalam spektrum atau dalam pusaran kapitalis dong Pak. Dan negara nggak bisa berperan dong. Ya, ketika tadi disebut pasar, ya sudah masuk dalam pusaran kapitalis. Memang tidak bisa menghindari. Ya kan begitu. Ya, ke depan akan begitu Pak. Ya, pendidikan kita. Tentu saja. Ya, kecuali kembali lagi, misalnya tadi status kelembagaannya, ya itu benar-benar namanya perguruan tinggi negeri. Sekarang ini kan perguruan tinggi negerinya, ya setengah, sebagian badannya sudah tidak lagi negeri kan gitu. Sebagian badannya sudah masuk pasar. Gitu. Itu dasarnya apa kebijakan itu yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi ada di kan dulu ada bedanya swasta dan negeri. Sekarang kok begini semua kan jadi diswastakan, Pak? Iya tadi makanya sebelum tadi separuh sudah masuk mekanisme pasar. Ya, yang disebut tadi kekayaannya itu dipisahkan dari negara, ya kan? Dipisahkan dari negara artinya apa? Nah, konsekuensi ya yang mestinya itu ditanggung oleh negara sudah tidak ada lagi. Kenapa Pak? Kenapa? Ya negara ingin melepaskan. Enggak, kenapa kok ingin melepaskan? Karena nggak punya duit atau gimana? Atau apa? Boleh jadi, ya memang juga pendidikan itu bisa menjadi satu industri. Pendidikan itu, ya pendidikan bisa menjadi sebuah lembaga industri juga. Nah, negara melihat ya ada potensi pendidikan itu adalah sebagai industri, sebagaimana dia mencontoh melihat misalnya swasta kan gitu. Ya kira-kira loh, kalau swasta bisa masuk ke pasar misalnya, kenapa negara nggak ikut bermain juga di pasar kan begitu kira-kira. Tapi lupa gitu, ini tidak bisa disamakan dengan swasta, ya yayasan misalnya ya, yaitu dia tidak memiliki amanah, ya di undang-undang yang memiliki amanah, yang memegang amanah bahwa kecerdasan negara, kecerdasan masyarakat, pendidikan masyarakat adalah tanggung jawab negara. Iya, tanggung jawab negara. Pendidikan bagian tanggung jawab negara. Kan? Tidak, bukan amanah itu diamanahkan kepada ya sebuah yayasan, kepada kelompok masyarakat, tidak negara. Itu yang berbeda, yang harus dipegang oleh negara. Jadi tidak bisa dia masuk ke pasar sebagaimana perguruan tinggi swasta. Ya, karena dia memegang amanah itu negara itu. Kalau dia dilepaskan berarti dia nggak memegang amanah, Pak. Ya tadi sebagian melepaskan dari amanah. Ya, orang pakai mengatakan negara mulai lepas dari tanggung jawab tanggung jawabnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Oleh itu lepas. Oke, teman-teman sekalian, Pak saya tanya nih, kalau demikian mungkin juga nanti sekolah-sekolah SMP, SMA, SD itu bisa juga dilepaskan dong? Ya, sejauh lembaga pendidikan tadi karena memang menyangkut tadi masyarakat, orang ingin mendapatkan jasa, sebut saja begitu, pendidikan, sangat mungkin ya segala sesuatu yang bisa dijual, jasa itu yang bisa masuk ke pasar. Waduh, ya, kalau gitu orang miskin nggak boleh kuliah dong, nggak bisa kuliah. Jadi bisa boleh jadi karena sekarang yang namanya
pendidikan tinggi itu sekarang itu struktur masyarakatnya itu sudah mulai banyak bergeser hanya bisa dinikmati oleh kelas menengah atas. Ya, kenapa? Karena pendidikan tinggi itu ada 3 risiko yang tidak bisa ditanggung oleh masyarakat bawah. Risiko pertama biaya mahal. Yang kedua itu relatif lama, ya kan 3 sampai 4 tahun, bahkan sebelum itu 5 tahun. Ini selama masa ini kalau dia bekerja tentu saja adalah akan mendapat penghasilan, tapi karena pendidikan tinggi ya nggak ada penghasilan, bahkan Nah, yang ketiga adalah risiko. Begitu tamat perguruan tinggi tidak ada jaminan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Risiko ini hanya bisa ditanggung oleh menengah kelas atas. Begitu dia tamat perguruan tinggi S1 tidak bekerja 1 tahun, orang tuanya masih kaya, ya kan? Kan itu. Tapi kalau yang bisa sudah kuliah 3-4 tahun, begitu lulus nggak dapat pekerjaan, ditanggung masih oleh orang tua. Kuliah mahal jelas tadi ya, berbiaya tinggi itu jelas hanya kelas menengah atas ya, orang bawah ya tidak bisa. Nah karena itu biasanya kelas menengah, kelas masyarakat kelas bawah itu tidak masuk perguruan tinggi. Nah sebentar Pak, bukankah risiko-risiko itu yang harusnya menjadi bagian dari tugas pemerintah Pak? Nah terus kenapa kalau pemerintah tidak mau mengambil risiko itu, mengambil risiko untuk rakyatnya, terus gimana? Ya, inilah apa itu berarti? Inilah yang kemudian negara atau musuh-musuh pemerintah biasanya harus bekerja. Misalnya tadi di Dewan dan DPR RI misalnya, ya harus kemudian berani mengembalikan ya on the track negara atau pemerintah itu pada jalur melaksanakan amanah undang-undang itu. Dia bertanggung jawab terhadap kecerdasan bangsa. Tidak bisa dia kemudian melepaskan kepada pasar. Tidak bisa. Tapi yang terjadi kan hari ini begitu. Nah iya dong. Itu sama saja tadi menjadi perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta wajar saja dia tidak memegang amanah itu. Kewajiban itu tidak dipegang oleh perguruan tinggi swasta. Yang memegang kewajiban itu adalah negara. Bahwa kemudian sebagian masyarakat mengambil alih tanggung jawab dia itu juga itu karena kemampuan dan kesediaan, kesukarelaan bagi swasta masyarakat untuk mencerdaskan hidup bangsa juga, kan begitu. Tapi bagi misalnya perguruan tinggi negeri ya tidak bisa, ya kan? Karena itu bagian dari negara. Ya. Nah ini persoalan interaksi negara dan masyarakat tadi. Jadi ketika negara itu memang full bandulnya itu 100%, maka dia memang negara yang sangat otoriter sosialis. Tapi ketika negara mulai melepaskan ya peran-peran dia untuk masyarakat, ya itu namanya sudah menjadi negara pasar. Udah cukup teman-teman sekalian. Jadi ada kesimpulannya bahwa kesimpulan yang paling gampang yang bisa kita tarik adalah yang pertama adalah pemerintah melepaskan pendidikan yang harus menjadi tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab masyarakat. Jadi mekanismenya mekanisme pasar. Hati-hati teman-teman yang miskin, jangan harap bisa kuliah di negara ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi, salam.